Faizan menyiapkan pasukannya. Bina Bajara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Mana semangatnya? Wabarakatuh. Santrinya kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatnya? Mana semangatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati Bapak Ibu pembimbing MI Mabruk Quran, yang saya hormati para pegawai di MI Mabruk Quran, yang saya sayangi, saya banggakan anak-anakku kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan juga grup marching. Anak-anak, marilah semuanya bersama-sama mengucapkan, ayo, Alhamdulillah Robbil. Sekali lagi, Alhamdulillah Robbil. Ya, kita masih diberikan kesempatan menghadiri upacara Hari Santri, bukan Hari Kiai ya, Hari Santri. Kenapa anak-anak? Karena ada teman kalian yang tidak sempat menghadiri sini, mungkin karena kepentingan dan juga sakit. Ya. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, sekali lagi, coba ya, kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, 6. Sekali lagi, mana semangatnya? Enggak ya? Saya sudah mengatakan berkali-kali juga Bapak Ibu bahwa upacara ini adalah instruksi dari negara. Untuk apa? Mendidik kalian. Didik kalian untuk apa? Satu, disiplin tertib. Lek siap-siap. Ayo. Coba kelas berapa ini? Kelas 3 atau kelas berapa ini? Ya, siap-siap. Tolong perhatikan, tahan dulu. Ya. Kalau siap ini tangannya di sini ya. Nah, berdiri ini gini. Sehingga enggak. Nah, ini. Sikap sempurna juga. Ini kesel. Gini loh. Ayo coba. Ininya ditaruh di sabuknya belakang. Yo. Nah, coba anak-anak ya, hari ini kita spesial karena kalian kita di lingkungan agama yaitu memperingati hari apa? Hari apa? Hari apa? Santri. Kenapa sih kok hari santri? Kok enggak hari kiai? Nah, ini sedikit saya ceritakan ya, tidak banyak karena kalian ini sudah kepanasan. Nah, kita latihan. Besok banyak norek di Ororo Maksar iki ribuan
tergantung amal kalian. Ya besar ya sebagai pimpinan. Nah ini anak-anak amal kalian. Ayo kelas 1, 2, 3 di tangan dulu ya. Nanti kalau ditanya biar tahu kenapa hari santri. 1. Hari santri itu ditetapkan sejak tahun 2015. Tahun berapa? 2015 yang pada waktu itu Bapak Said Agil yaitu di Jakarta mereka upacara mengatakan gini ya, mohon pada presiden untuk ditetapkan sebagai hari nasional. Kita wajib bangga sebagai santri ya. Kemudian yang kedua, kenapa kok tanggal berapa anak hari ini? 22 bulan apa? Oktober. Kenapa kok tanggal 22? Kok 23 atau 30 atau tanggal 1? Nah ini perhatikan. Nah kita flashback sejarah. 1. Pada waktu itu kita merdeka tahun berapa? 1945. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tahun? Nah, setelah kita merdeka itu panjang sekali harus kayak coba cerita nih. Nanti suatu saat ya kalau ketemu saya akan saya ceritakan. Singkatnya begini. Setelah kita merdeka 17 Agustus, kita merdeka menurut undang-undang internasional. Syaratnya 1, memproklamirkan. Yang kedua, diakui oleh semua negara di dunia. Kalau tidak diakui ya kita nggak merdeka. Seperti contohnya Palestina. Nah, setelah kita merdeka apa kita lepas dari penjajahan? Belum. Ya belum. Sehingga waktu itu Jepang masih negara kita ya. Sehingga harus dilucuti senjatanya oleh sekutu. Siapa? Sekutu itu tentara-tentara yang melawan Jepang pada waktu itu yang di negara kita. Nah, lalu dilucuti, lah itu harus datang ke Indonesia. Nah, pada waktu sekitar tanggal 19 ya, 20 nah, Pak Karno itu wes bingung. Ya, kalau sekarangnya adalah susah ya, susah bingung. Kenapa anak? Karena tentara-tentara sekutu yang akan datang ke Indonesia itu senjatanya sekali tembak MI ini sajur kabeh, sakujur. Sedangkan Indonesia apa? Senjatanya hanya bambu runcing, tepil, dan satu kita punya kekuatan yaitu doa. Nah, karena Pak Karno galau, akhirnya atas saran dari Panglima Besar yaitu Jenderal Sudirman. Siapa anak? Jenderal Sudirman. Nah, disarankan untuk meminta fatwa izin kepada roisurnya yaitu Bapak Kiai Hasyim Asy'ari. Di mana anak? Di mana? Hasyim Asy'ari dari mana? Dari mana? Jombang. Nah, kakek dari Gus Dur yang pernah menjabat presiden ya. Mereka minta fatwa Jokowi ini ya. Kita ibaratnya perang itu mahasiswa moso TKW jelas aja. Nah, akhirnya dengan utusan itu mereka ke sana ya, atas saran dari Sudirman, Bapak Sudirman. Kok longgo? Kenapa kok duduk ya? Kenapa kok duduk ya? Gini loh. Nah, ini jejak ini nanti tidak akan lelah. Ada teorinya nyatek ini loh, teorinya ono ilmu nih. Nah, ini anak-anak ya, dengarkan. Jadi singkat ceritanya yang tak fatwa akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari mengundang tokoh-tokoh NU yang ada di Jawa dan Madura. Lalu intinya mereka pada waktu itu menugaskan kepada tokoh-tokoh kiai untuk sholat istikharah. Ya apa hukumnya? Perang melawan tentara-tentara sekutu. Nah, akhirnya singkat cerita tanggal 20 mereka berkumpul di Surabaya. Di mana? Di mana? Surabaya. Di situ mengadakan pembicaraan tokoh-tokoh top dari NU dan para santri ngumpul di kono menghasilkan 3 resolusi. Apa? 3 resolusi yaitu tanggal
tanggal 22 Oktober. Apa resolusinya? Yang pertama ya, semua para santri laki-laki perempuan cilik gede wajib yaitu berjuang mempertahankan kemerdekaan. Jadi tidak memperjuangkan, kita sudah merdeka, mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, para santri yang meninggal ya dianggap sebagai syuhada. Yang ketiga, siapa yang berkhianat? Nah, yang berkhianat ya, mereka dicap sebagai pengkhianat dan wajib dihukum mati. Itu 3 hasil dari kesepakatan kiai-kiai hebat yang ada di Jawa Madura ya, yang mulutnya itu penuh makna ya, yang kemudian disebut dengan resolusi tanggal 22 Oktober. Karena itu hal penting dari sejarah tahun 45, itulah yang kemudian membakar semangat arek-arek Surabaya ya, berjuang dengan memekekkan yaitu lakolah, yaitu takbir. Ayo bersama-sama kita takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu kan. Jadi kita tidak boleh mengandalkan otak dan kekuatan. Ingat, perjuangan kita kalau ikhlas membela negara Indonesia ini adalah hubur waton minal iman ya, bahwa membela negara itu adalah sebagian dari iman. Jadi itu sejarah singkat kenapa tanggal 22 Oktober diperingati oleh santri. Ceritanya masih panjang, nanti akan kita sambung di Hari Pahlawan ya, berjuang sampai 3 minggu. Yang terakhir nanti ada Hari Pahlawan, ada salah satu yang membakar semangat arek-arek Surabaya itu Bung Tomo. Silakan nanti dilihat di video di YouTube, di media sosial, bagaimana pidato Bung Tomo membakar semangat arek-arek Surabaya atas izin yaitu beliau yang mulia Kyai Haji Asari dan para tokoh-tokoh. Inilah anak-anak, kalian sekarang tidak berperang, tidak berperang, memperingati jihad. Kalian tidak mengangkat senjata, tapi jihad kalian apa? Nopo Pak Roni? Belajar, menuntut ilmu. Apa? Menuntut ilmu supaya pinter menjadi uswatun hasanah, contoh kebaikan. Nah ini kami tidak hanya ini loh, bagaimana mereka memperjuangkan negara Indonesia ini, mengorbankan jiwa, raga, bojone, anak, darah, sudah tidak ada apa-apanya anak. Kamu hanya seperti ini teman. Nek upacara wis mental gimana? Ayo semuanya berdiri, semuanya berdiri. Nah ini dengarkan lagi, jihadmu tidak seperti ini. Makanya nanti dilihat, buka YouTube, buka apa, lihat di situ banyak sejarah-sejarah yang harus kalian pelajari. Historia Vista Magistra, dengan sejarah kita akan bijaksana. Anakku kira saking saya cintanya pada sejarah tak jeneng Magistra. Tekok bahasa Yunani artinya apa? Bijaksana. Nah, saya ulangi lagi, jihad kalian sekarang apa? Jihad kalian apa? Belajar. Ya, tertib, berbakti kepada orang tua, guru, nusa dan bangsa. Itulah anak-anak, sekali lagi ya, ayo belajar tertib. Ini kelas 1, kelas 2. Saya tidak tahu kelas 1, kelas 2. Ayo, halo, hai. Yes. Yang terakhir pelaksanaan upacara kalau saya lihat, nah ini sudah keren ya, sudah keren. Tapi tidak diimbangi dengan peserta upacara. Tidak apa-apa ya, tolong dipahami, diberikan lain kali untuk lebih baik. Demikian anak-anak, sekali lagi silakan dipelajari, dihayati, diimplementasikan sesuai dengan sekarang yang lagi ngetren yaitu deep learning, memahami, mengaplikasikan dan merefleksi. Itu sarannya dari negara. Demikian anak-anak, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi